Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali ya di materi-materi akhir, yaitu permintaan, penawaran, pasar dan harga. Ini maksudnya pembentukan harga pasar gitu ya. Nah, tapi sepertinya tidak akan selesai karena minggu depan kita sudah PTS. Jadi Bapak sampaikan materi ini sampai pada permintaan. Untuk penawaran pasar dan harga pasar nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke anak-anak sekalian, Bapak rasa itu saja yang harus kita sampaikan. Tidak lupa nanti pada saat PTS dan apapun juga dalam kondisi belajar kita harus selalu berdoa ya, selalu mengingatkan supaya kalian tidak bosan untuk selalu berdoa dalam kondisi apapun gitu ya. Lalu berikutnya tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker. Sekarang 5M ya, menggunakan masker, mencuci tangan ya, dengan air mengalir gitu ya, lalu menjaga jarak, menghindari kerumunan. Berikutnya juga mengurangi mobilitas akhir, artinya mengurangi kegiatan keluar rumah atau tidak keluar rumah lah kalau nggak perlu, demi keselamatan kita bersama. Karena marilah kita mulai kegiatan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini yaitu tentang permintaan, penawaran, pasar dan harga. Ya. Nah, pada kesempatan ini ya, permintaan adalah sejumlah barang yang ingin dibeli oleh siapa? Oleh masyarakat dengan berbagai tingkatan harga tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari permintaan. Jadi sejumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat pada tingkatan harga tertentu. Sehingga kalau kita ingin belajar tentang permintaan harus bisa memposisikan kita sebagai pembeli. Nah, ini kalau kita lihatkan ilustrasi di sini, ini adalah penjual, ini adalah pembeli. Nah, yang melakukan permintaan adalah pembeli. Ini ya. Oke. Nah, kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa ini sudah pasti sangat terbatas ya. Nah, keterbatasan manusia ini disebabkan oleh berbagai faktor. Ada 7 faktor ini, yaitu faktor harga, faktor pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, juga jumlah penduduk, juga ramalan masa depan. Oke, kita selesaikan satu per satu, yaitu tentang harga barang. Harga barang, nah ini harga barang. Harga suatu barang itu sangat mempengaruhi gitu ya, tinggi rendahnya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, jika harga barang itu naik, sudah pasti permintaannya menurun. Tapi sebaliknya, jika harganya turun, maka permintaannya naik. Contohnya harga cabai yang semula misalkan 10.000 per kilo naik jadi 12.000, maka permintaan akan cabai jadi menurun. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika harga cabai dari 10.000 turun jadi 7.500 per kilo, maka permintaan akan cabai akan jadi naik. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan harga barang. Nah, setelah kita tahu harga barang, berikutnya adalah pendapatan masyarakat. Ini juga berpengaruh kepada permintaan itu juga. Nih, yang dimaksud dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat itu akan sangat berpengaruh pada tingkat permintaan, sangat berpengaruh pada tingkat permintaan seseorang terhadap suatu barang.
Jika pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka permintaan juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga jika pendapatan masyarakat menurun, pasti juga permintaan akan suatu barang juga akan menurun. Contohnya dulu sebelum pandemi gitu ya, masyarakat Indonesia itu pendapatannya banyak karena semuanya pada bekerja, orang dagang juga bebas, semuanya bebas ya kan. Nah, contoh yang gampang, kalau kalian bawa uang dari rumah lalu sekolah ya kan. Nah, di sekolah kalian bisa jajan ke kantin ya kan. Ya, sehingga ibu kantin akan mendapatkan keuntungan. Tapi sekarang bagaimana pada saat kalian dirumahkan? Nah, pendapatan ibu kantin tidak ada sama sekali kan. Nah, itu. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada permintaan gitu. Itu ya anak-anak ya. Nah, itu. Nah, terus bagaimana kita nih gitu. Ya, kita harus ngerti situasi sebagai anak. Berarti kondisi orang tua kita saat ini sedang susah gitu. Bukan hanya ibu kantin, semuanya berpengaruh pada saat pandemi seperti ini. Pedagang-pedagang yang tadinya bebas jualan sampai larut malam, sekarang dibatasi kan sampai jam 8, ya kan? Tadinya mall bisa buka bebas, sekarang juga nggak bisa bebas. Walaupun buka tetap nggak bebas karena nggak boleh ada berkerumun gitu, gitu ya. Begitu juga dengan karyawan-karyawan, sehingga karena tidak boleh bekerja terlalu apa? Terlalu banyak orang sehingga dibagi shift. Nah, hingga mereka pun seperti itu. Banyak yang di PHK. Nah, ini akhirnya pendapatan masyarakat menjadi berkurang. Nah, kalau pendapatannya berkurang, ini otomatis tingkat apa namanya? Permintaannya pun menjadi berkurang. Nah, ini. Nah, berikutnya selera masyarakat. Selera ini udah pasti. Selera ini sangat mempengaruhi permintaan. Setiap manusia itu seleranya berbeda-beda gitu. Sebab jika seseorang senang terhadap suatu barang misalnya, barang tersebut harganya mahal pasti dibeli juga kalau uangnya ada. Tapi jika orang itu nggak senang walaupun uangnya ada ya nggak akan dibeli. Nah, itu hubungannya dengan selera. Selera ini juga berpengaruh gitu ya. Apalagi yang berhubungan dengan pakaian gitu kan. Nah, itu seleranya beda-beda. Oke, berikutnya kualitas barang. Semua orang sangat memerlukan barang yang berkualitas. Semuanya menginginkan ini, mendapatkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas barang ini sangat mempengaruhi jumlah permintaan gitu. Jika suatu barang berkualitas baik tapi harganya mahal gitu ya, jika dibandingkan dengan barang lain, jika harganya selisih sedikit, orang akan memilih barang yang berkualitas baik begitu. Berikutnya adalah harga barang lain. Nah, harga barang lain ini juga berpengaruh. Misalkan sepatu, banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta itu bergantung kepada barang lainnya. Misalnya Adidas. Waduh, ini ternyata harganya lebih mahal. Terus ada merek naik, ini sepatu-sepatu olahraga nih. Ternyata harganya agak murah, sehingga orang akan memilih naik dibandingkan dengan Adidas. Nah, ingat ya, banyak sekali konsumen-konsumen sepatu. Nah, gitu. Makanya seorang produsen harus pintar-pintar gitu. Nah, berikutnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga sama. Jumlah penduduk ini, nah, jumlah anggota keluarga ini sangat berpengaruh kepada jumlah permintaan. Ya kan? Kalau keluarganya sedikit, permintaannya otomatis sedikit. Misalnya keluarga kecil, hanya satu orang, ayah, ibu, lalu mempunyai anak dua. Kan berasnya juga sedikit. Nah, gitu. Tapi beda dengan orang zaman dulu, misalkan anaknya 12, gitu 15, nah itu kan kebutuhan berasnya juga banyak. Gitu ya. Nah, itu. Begitu juga dengan pertambahan jumlah penduduk suatu negara.
ini dapat mempengaruhi permintaan di negara tersebut gitu loh. Makanya pada waktu itu ya di Orde Baru jumlah pertumbuhan penduduknya banyak ya, maka pemerintah mengadakan program KB, keluarga berencana. Benar ya. Dulu kan anaknya 15, 10 gitu kan. Nah, sehingga pemerintah mengadakan program KB. Alhamdulillah berhasil nih sampai sekarang gitu. Gitu ya. Jelas pengaruhnya kepada permintaan di negara tersebut gitu. Nah, berikutnya juga tentang ramalan ramalan masa depan. Ramalan masa depan. Jadi yang dimaksud dengan ramalan masa depan itu gini. Misalnya sekarang ini kita sedang mengalami musim hujan atau cuaca ekstrim nih yang diinformasikan oleh BMKG. Banyak banjir, banyak longsor terjadi di mana-mana ini kan. Sehingga ketersediaan hasil pertanian banyak yang rusak gitu kan. Cabai, tomat ya kan. Bawang pada rusak. Nah, kalau hasil pertanian atau perkebunan itu rusak, otomatis persediaan akan barang tersebut menjadi sedikit, betul kan? Nah, karena sedikit, permintaannya banyak, harganya jadi naik gitu loh. Oleh karena itu, kita harus mandai anak-anak, harus ngerti musim. Jadi pada saat kita bulan Januari, bulan Agustus, September, Oktober, November itu udah mulai siap-siap tuh, gitu ya. Karena apa? Desember itu biasanya musim hujan. Nah, kalau musim hujan biasanya akan terjadi seperti ini di Indonesia kan, banjir dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus siap-siap gitu. Wah, biasanya cabai itu akan mahal, ini akan mahal. Nah, kita bisa membeli dalam jumlah besar. Gitu, itu yang dimaksud dengan ramalan masa depan. Kita juga harus bisa melakukan itu. Misalnya lagi, kalau lebaran itu kan semua harga naik tuh. Memang ada informasi diskon, sesungguhnya itu barang lama yang harganya dinaikkan atau sebaliknya. Gitu ya. Sesungguhnya nggak begitu anak-anak. Jadi kita harus tahu apabila permintaan itu naik, harga pasti naik. Oleh karena itu kita harus pandai. Pada saat lebaran, ya, pada saat lebaran itu kita harus tahu berarti harga naik. Gitu ya, sebulan mendekati lebaran dari bulan puasa sampai bulan lebaran nih. Itu biasanya naik karena di Indonesia mayoritas beragama Muslim. Nah, gitu. Jadi sebelum puasa itu kita sudah membeli bahan-bahan pokok gitu ya untuk menghadapi bulan puasa. Sebab apa? Di situ nanti biasanya naik gitu loh harga-harga gitu. Nah, apalagi memasuki lebaran. Nah, gitu. Oleh karena itu kita harus bisa mempersiapkan. Nah, itu yang disebut dengan ramalan masa depan. Gitu. Jadi kita harus tahu itu ya, harus bisa memprediksi. Nah, berikutnya adalah kurva permintaan. Kurva permintaan ini hubungan gitu ya, berbagai harga, ini berbagai harga ya, dengan jumlah barang yang diminta. Itu dapat kita gambarkan dengan kurva. Ini berbagai harga dengan berbagai permintaan, jumlah permintaan. Nah, ini disebut dengan kurva permintaan. Nah, ini cara membuatnya gimana? Seperti ini. Ini adalah garis harga. Ya. Ini adalah garis harga, yang ini garis jumlah barang yang diminta. Misalnya A, harga 20.000 ya. Nah, ini harga per mangkok nih. Contohnya misalkan apa ini ya? 20.000 per mangkok, serem amat. Soto mungkin ya. Soto Makassar 20.000 per mangkok. Jumlah yang diminta pada waktu 20.000 cuma 120. Nih harganya 20.000, wow, harga tertinggi ya. Yang ngambil cuma sedikit. Nah, tapi begitu harganya turun, ini kan ke 18, ya 18, yang minta juga lebih banyak. Turun lagi, oh ternyata lebih banyak lagi. Turun lagi, nah maksimal ini
Setelah 12.000 ternyata yang minta semakin banyak, yaitu sampai 200 orang. Nah itu anak-anak, ini dimaksud dengan kurva permintaan. Jelas ya? Oke. Nah, permintaan itu sendiri dapat dibedakan menjadi permintaan menurut daya beli konsumen dan permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Permintaan menurut daya belinya konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua. Permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Nah, sedangkan kemampuan potensial, ini permintaannya didukung dengan kemampuan daya beli, tapi ini tidak melakukan transaksi gitu loh. Kalau yang efektif itu dia didukung, jadi orang itu punya uang, tapi dia melakukan transaksi gitu loh. Nah kalau yang potensial, orangnya punya uang, tapi dia nggak lakukan transaksi, cuman ingin aja gitu loh, tapi dia tidak melakukan transaksi. Nah ini perbedaannya, itu berdasarkan daya beli. Jadi kalau potensial itu dia punya uang, tapi dia belum melakukan transaksi. Kalau efektif itu dia sudah punya uang, dia sudah transaksi. Berikutnya adalah permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Nah, permintaan jumlah konsumen dibagi dua, yaitu permintaan individu dengan permintaan pasar. Individu ini yaitu orang-orang atau perorangan gitu loh. Permintaan semacam ini bergantung kepada masing-masing individu. Sedangkan permintaan masyarakat yaitu permintaan pasar, yaitu permintaan masyarakat. Nah itu anak-anak, Bapak rasa cukup sampai di sini gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kali ini Bapak tidak memberikan tugas gitu ya, hanya Bapak memberikan informasi bahwa PTS kita sampai pada kegiatan ekonomi, jadi dari kelangkaan sampai pada kegiatan ekonomi. Oke, Bapak rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.